Halo Shalom, selamat sore anak-anak muda, anak-anak youth yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa sore hari ini untuk menyaksikan acara Empowering Youth yang selalu kita adakan setiap hari Minggu. Tepatnya sekarang udah berubah ya, kita adakan jam 7 malam atau 19.00. Terima kasih untuk teman-teman youth yang selalu setia menyaksikan acara Empowering Youth ini. Saya percaya teman-teman terberkati dan bisa mengaplikasikan setiap firman yang telah kita sampaikan melalui Empowering Youth ini, sharing Empowering Youth ini. Nah, sore hari ini kita akan membahas kembali atau sharing kembali tentang masih di dalam kepemimpinan. Nah, minggu lalu kita telah membahas kepemimpinan di dalam hubungan, atau lebih jelasnya tentang pacaran gitu teman-teman. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kepemimpinan di dalam pekerjaan atau bisnis kita. Nah, tidak sedikit banyak kita sebagai anak-anak youth juga yang saat ini sudah bekerja, sudah punya pekerjaan masing-masing, atau bahkan yang sudah punya bisnis, mau bisnis kecil atau bisnis besar, ya itu terserah gitu lah saudara. Tapi yang pasti kita sebagai anak-anak muda yang sudah punya usaha, nah saya percaya itu adalah sesuatu hal yang membanggakan bagi diri kita yang punya usaha, punya pekerjaan yang bagus. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih kepemimpinan di dalam pekerjaan. Nah, teman-teman, makanya saya bilang tadi tidak sedikit banyak di dalam pekerjaan, di dalam hubungan, di dalam di dalam bisnis atau hal-hal yang lain, sedikit banyaknya akan mempengaruhi kehidupan kita. Maksudnya mempengaruhi dalam hal mungkin membawa kita kecewa, bisa juga sukacita, bisa juga galau segala macam karena hubungan, sukacita karena kita dapat hasil yang banyak dari pekerjaan kita, dari bisnis kita, ya dari usaha kita dapat hasil yang begitu memuaskan, kita bisa bersukacita. Kita juga bisa kecewa karena di dalam usaha atau pekerjaan kita, bisnis kita mengalami kegagalan. Tapi sore hari ini saya mau ajak teman-teman untuk memandang diri kita ini bahwa kita punya kepemimpinan yang baik dan benar di dalam usaha atau pekerjaan kita atau bisnis kita. Nah, tahu nggak teman-teman kalau kepemimpinan itu berasal dari siapa? Yang pastinya kepemimpinan yang sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Karena kenapa? Yuk mari kita lihat satu ayat firman Tuhan saat sore hari ini. Saya akan buka bagi kita di Kolose pasal yang ke-1 ayat 15 dan 16. Saya bacakan sama kita. Keutamaan Kristus. Sekali lagi Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 16. Judul perikopnya adalah keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Nah, di sini bercerita tentang Kristus atau tentang Yesus. Saudara, bagi hidup saudara, Yesus itu siapa sekarang? Yesus itu hanyalah sebagai yang saudara kenal sebagai hanya Tuhan saja, saudara batasi. Nah, saudara, Yesus itu lebih daripada Tuhan. Kalau dikatakan Tuhan itu adalah sebagai pencipta kita, lebih daripada pencipta, Dia adalah penolong kita, yang menguatkan kita. Dan bahkan saudara, yang kabar baiknya, Tuhan ini sekarang di zaman kita ini atau di zaman perjanjian baru,
Yesus itu atau Tuhan kita itu sudah ada tinggal di dalam hidup kita. Nah, di ayat 15 dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ia adalah gambar Allah, pribadi Allah. Nah, Allah ini kalau kita gambarkan, banyak orang berpikir bahwa Allah itu adalah kita pikir sesuatu yang seperti raja yang menakutkan, punya jenggot yang besar, punya tatah yang besar, seakan-akan kita datang kepada dia harus kita segani segala macam. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan sama saudara, sama teman-teman, Tuhan itu bukan Tuhan yang menakutkan. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih, penuh belas kasihan. Dia mau, ketika saudara datang, dia mau menerima saudara. Ketika saudara berdoa, dia dengarkan doa saudara. Dia selalu mendengarkan kita. Amin. Nah, di sini kembali dikatakan, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus ini adalah Yesus ini adalah yang utama dari segala sesuatunya. Yesus ini adalah yang menciptakan segala sesuatunya. Di dalam dia diciptakan segala sesuatunya. Nah, baiknya dan kabar baiknya sekali lagi, dia tinggal di dalam diri kita. Nah, kalau kita baca di Kejadian saudara, bahwa kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, segambar dan serupa dengan Allah. Bayangkan kehidupan saudara. Bisa nggak saudara renungkan ini, teman-teman renungkan bahwa saudara dan saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah ini adalah Allah yang luar biasa, yang menciptakan segala sesuatunya yang ada di bumi ini. Nah, sekarang dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saya dan saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, sekarang di dalam kehidupan yang baru, yaitu di dalam Kristus Yesus, kita mempunyai kita memiliki hidup yang baru, atau dikatakan kita adalah manusia yang baru di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus, dengan Yesus. Nah, saudara, ini adalah hal yang luar biasa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita, bahwa kita punya kepemimpinan yang besar gitu saudara. Kita punya dasar kepemimpinan yang kuat. Karena kenapa? Di dalam hidup kita ini kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Berarti kalau kita segambar dan serupa dengan Tuhan, kita punya kuasa, kita punya hikmat, kita punya pengetahuan, dan ini betul-betul berasal daripada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan itu tidak pernah memiliki pengetahuan yang tidak baik. Tuhan itu tidak memiliki pengetahuan. Tuhan Yesus itu tidak memiliki pengetahuan yang buruk saudara. Tapi di dalam Tuhan itu punya pengetahuan dan hikmat yang begitu baik dan begitu luar biasanya. Amin. Dan sekarang sekali lagi dia tinggal di dalam hidup kita. Jadi dasar kepemimpinan kita adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Kekuatan kita di dalam kepemimpinan kita adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Kita lanjut ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sekali lagi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara, saya dan saudara adalah ciptaannya. Ya, kita manusia adalah ciptaannya Tuhan. Nah, dan kita diciptakan untuk Dia gitu. Maksudnya di sini adalah kita diciptakan untuk bersatu dengan Dia. Kita punya hubungan dengan Dia. Nah, dalam hal kepemimpinan di dalam pekerjaan, makanya saya bilang dari awal tadi kan, mungkin di dalam pekerjaan kita mengalami yang namanya kegagalan. Kita mengalami yang namanya contohnya dalam usaha atau bisnis, kita mengalami kebangkrutan gitu. Nah, saudara, tetap kita ingat bahwa kepemimpinan yang kita punya adalah kepemimpinan yang daripada Tuhan. Dasar kepemimpinan kita adalah dasarnya daripada Tuhan. Nah, saat kita mengalami kegagalan, sekarang yang kita lakukan apa? Apakah harus kita galau? Apakah harus kita kecewa gitu? Apa kita harus ketika usaha kita atau pekerjaan kita itu sudah gagal, kita berhenti sampai di situ saja? Enggak, saudara. Ya, selagi masih kita sadar bahwa kita punya kekuatan, atau dasar kekuatan kita itu adalah, dasar kepemimpinan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, jangan berhenti ketika saudara gagal. Ya, tetap sadari ada kekuatan yang bisa memampukan saudara. Saat saudara gagal itu,
eh, bisa saudara ubahkan menjadi sesuatu hal. Bukan saudara ubahkan, bisa Tuhan ubahkan menjadi sesuatu hal yang baik dalam kehidupan saudara. Maksudnya seperti ini. Kalau saudara alami kegagalan di dalam pekerjaan saudara hari ini, ya, ada saudara mengalami masalah di dalam usaha dan bisnis saudara, teman-teman yang ada, yang anak-anak youth yang punya pekerjaan dan usaha, ya. Kalau saudara mengalami kegagalan, jadi saudara jangan berhenti hanya dengan kegagalan itu, tapi saudara bisa melihat kegagalan itu sebagai cara untuk bisa berubah gitu, saudara. Kalau saudara hari ini salah, gagal, berarti saudara bisa ubahkan. Contohnya dalam hal kita punya usaha, contohnya hal kecil lain nih, kita bilangnya usaha apa ya, usaha jual bakso bakar contohnya. Nah, di saat kita jual usaha bakso bakar atau tahu bakar ya, jadi mungkin saudara ada kegagalan di sana. Ada orang bilang sama kita, kok beda ya rasa yang abang jual atau kakak jual contohnya, kok beda rasanya ya, beda dengan rasa yang jualan di sana gitu. Nah, saudara, rasanya ini adalah suatu kegagalan. Kita berpikir berarti punya kita nggak enak, yang di sana, yang usaha yang itu sana, yang jual bakso di sana enak gitu, bakso bakar yang di sana enak. Nah, saudara, justru di sini kita akan memiliki sikap yang baru untuk kita bisa berubah gitu, atau bukan berubah, maksudnya dengan ini kita bisa ambil sikap untuk bisa mengubah kembali rasa bakso bakar kita itu yang nggak enak. Kita tingkatkan, kita cari cara, kita belajar lagi untuk supaya bakso bakar kita itu enak. Jadi jangan takut ketika teman-teman mengalami kegagalan atau mengalami yang namanya mengalami kebangkrutan contohnya dalam usaha atau bisnis saudara. Jangan takut, karena kenapa? Ingat, kita punya kepemimpinan. Kita adalah seorang pemimpin, bukan hanya memimpin di dalam hal yang besar, enggak. Dalam hal yang kecil, kita jadi seorang pemimpin. Bahkan terhadap diri kita sendiri, di dalam pekerjaan kita menjadi seorang pemimpin. Kita pimpin diri kita. Kita punya contohnya dalam usaha kecil-kecil, kita punya pembukuan yang baik, kita punya penggunaan uang yang baik gitu. Sama seperti yang kita bahas 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, kepemimpinan di dalam keuangan. Nah, kita punya kepemimpinan yang baik gitu. Dan ingat, itu adalah semua ada di dalam Kristus. Amin. Nah, saat sore hari ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, ketika kita masih mengalami yang namanya kegagalan atau masalah, susah, payahnya di dalam pekerjaan atau bisnis kita, ingat, atau bahkan pun yang sedang melayani hari ini, kita di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, saudara mengalami masalah atau apapun, ingat saudara diciptakan untuk Kristus. Saya dan saudara diciptakan untuk Dia, ya, untuk disatukan dengan Kristus. Jadi kita punya kekuatan, kita punya power yang besar di dalam kehidupan kita, yaitu Kristus Yesus. Amin. Terima kasih untuk sore hari ini sharing kita. Saya percaya teman-teman terberkati dengan hal ini.